Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati ya. Dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH. Kita ketemu lagi dengan perkuliahan Hukum Acara Perdata. Ya, harusnya kita tetap muka. Namun karena saya lihat di grup banyak sekali Bapak Ibu yang tidak bisa untuk hadir hari ini, sehingga kita akan menunda kita pertemuan tatap muka di minggu depan. Saya berharap semuanya bisa hadir ya Bapak Ibu, untuk bisa kita tunaikan kewajiban kita sesuai dengan jadwal di portal yang sudah ditentukan oleh bagian akademik. Bapak Ibu jangan lupa absensi, silakan komentar di YouTube dan jangan lupa di like dan subscribe. Sebelum saya lanjutkan nih perkuliahan kita, kita terakhir membahas mengenai first take ya, yaitu putusan di luar hadir. Kita membahas mengenai perdamaian sekarang. Bapak Ibu silakan lihat bahan materinya. Perdamaian. Ya, ini ada lagunya ini, perdamaian. Ini perdamaian. Ya, apabila pada hari sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Ya, ini lihat pasal 130 HIR ya, dan pasal 154 RBG. Demi perdamaian ini, hakim akan mengundur sidang ya, dan pada hari sidang berikutnya apabila tidak terjadi perdamaian atau apabila terjadi perdamaian gitu ya, maka harus dinyatakan dalam surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Demikian sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan putusan ya, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat di antara para pihak. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan banding ya. Kemudian usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Jadi artinya Bapak Ibu, pertama nih dibuka persidangan akan ditawarkan perdamaian oleh hakim. Kemudian sidang akan ditunda katanya. Dan usaha perdamaian ini katanya terbuka ya sepanjang pemeriksaan di persidangan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini bahan materi kita yang pertemuan ketiga sudah selesai. Saya pindah ke bahan materi pertemuan keempat ya. Silakan dibuka ya. Kita membahas mengenai tahap administratif penggugat. Nih Bapak Ibu bisa lihat ada diagram atau alur yang telah saya buat di bahan materi kita. Penggugat ini mendaftarkan gugatan ya melalui Kepala PP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara. Kemudian Kepala Panitera Perkara Perdata menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata. Kemudian meneruskannya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri ya. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Ya, ini alur dari penggugat nih awalnya ya. Kemudian penggugat menerima surat panggilan dan menandatangani berita acara. Kemudian selain penggugat, tergugat menerima juga ya salinan gugatan, surat panggilan dan menandatangani berita acaranya yang diberikan oleh panitera atau jurusita. Ya, yang buat ini panitera atau jurusita ya, membuat dan mengirimkan surat panggilan ya sidang pertama kepada para pihak beserta berita acaranya. Kemudian majelis hakim atau ketua majelis hakim menetapkan hari sidang pertama, kemudian memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan. Jadi alurnya ini terbalik nih saya buat tadi. Harusnya ketika sudah dipilih siapa aja majelis hakimnya oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan sidang nih ya, sidang majelis hakimnya maksud saya menetapkan sidang, lalu dibuat oleh panitera dan diantarkan oleh panitera ataupun jurusita kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat ya. Ini tahapan administrasi. Padahal di PowerPoint saya hanya 1 lembar, tapi saya nerangkannya kok panjang ya. Sudah berapa menit. Kemudian ada namanya tadi kita sebut tahapan administrasi. Sekarang tahapan yudisial ya Bapak Ibu. Jadi ada sidang pertama, ini sangat banyak nih ya.
saking banyaknya kecil nih saya buat. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin kolomnya tulisannya kecil ya. Ini saya bacanya juga agak ini. Gimana membesarkannya ya? Ini banyak ya. Ada jawab menjawab, kemudian ada pembuktian, kemudian ada putusan dan eksekusi. Itu juga satu halaman saya buat, tapi ini penjabarannya panjang ya. Jadi ada tahapan yudisial ini saya buat alurnya juga. Sidang hari pertama itu ada mediasi, kemudian kalau berhasil maka ada akta perdamaian, kemudian ada pembacaan gugatan ya, jawaban ya, lalu ada replik, ada duplik, ada pembuktian, ada kesimpulan, kemudian ada upaya hukum. Upaya hukum, jangan lupa ada upaya hukum ya. Gugatan pertama nih. Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu yang diajukan oleh seseorang atau lebih sebagai penggugat terhadap seseorang atau suatu badan hukum atau lebih sebagai tergugat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tidak akan pernah ada masalah terjadi atau pertikaian ataupun pertentangan ataupun laporan atau pengaduan yang ada di Indonesia ini atau dimanapun itu ketika tidak ada kedua belah pihak. Kalau cuma satu pihak aja nggak bisa Bapak Ibu, tentu akan ada lawan mainnya. Makanya selama kedua belah pihak ini aman, saling support, saling oke, gak akan pernah ada namanya gangguan, gak akan pernah namanya ada perkelahian, gak akan pernah ada namanya laporan gitu ya. Makanya dikatakan kalau kedua belah pihak saling oke aman, yang penting kedua pihak ACC gitu. Jadi siapa yang mau melaporkan kalau semuanya udah oke gitu, biasanya gitu ya. Kemudian gugatan dapat diajukan baik itu secara lisan ya, pasal 120 HR, ataupun tertulis pasal 118 HR ya, oleh seorang atau pihak yang dirugikan. Siapa ini pihak yang dirugikan? Artinya penggugat ya. Penggugat inilah yang memulai aksinya. Penggugat inilah yang harus aktif ya. Karena hakim dalam hukum acara perdata sifatnya adalah pasif. Berbeda dengan hakim dalam hukum acara pidana. Tuh Bapak Ibu ya. Kalau nggak kuat-kuat nih kita nih sebagai penggugat, nggak usah. Nanti nggak jalan nih sidangnya, nggak selesai ya. Itu harus aktif menggugatnya. Kemudian ada namanya syarat gugatan Bapak Ibu. Nah ini saya lihat video timer di tempat saya, di HP saya sudah kedip-kedip. Saya rencana mau bahas mengenai syarat gugatan ya, tapi ya sudah. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai syarat gugatan di minggu depan. Tolong diingatkan saya, kita tetap muka kita membahas syarat gugatan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Semoga kita selalu sehat dan bahagia serta sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu.